Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik, yaitu mengenai sharing pengisian nilai rapot pada e-rapot SMK 2025. Versi ini baru saja dirilis oleh Direktorat SMK pada Selasa 11 November 2025. Bapak Ibu, saya di sini secara khusus memberikan tutorial untuk sekolah SMK Bakti Persada. Jadi segala sesuatu akun dan link mungkin akan berbeda dengan lingkungan Bapak Ibu di sekitar gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja dengan sekolah Bapak Ibu. Tapi intinya ini saya sharing berbagi praktik baik pengisian nilai, baik itu nilai umum, kejuruan, ataupun Bapak Ibu sebagai wali kelas, atau bahkan Bapak Ibu sebagai pembimbing PKL sekaligus. Baik, untuk sekolah SMK Bakti Persada, sebelumnya saya udah share link rapot, karena rapot ini bisa diakses secara jarak jauh, tidak harus di sekolah, dimanapun Bapak Ibu berada, yang penting laptopnya support dengan browser. Intinya laptopnya bisa terkoneksi internet dengan baik dan bisa browsing menggunakan Google Chrome, Mozilla, ataupun Microsoft Edge dan sejenisnya. Begitu. Langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu buka Google Chrome, kemudian ketikkan link yang sudah saya share kemarin, kemudian masukkan user juga yang sudah saya share ke Bapak dan Ibu di lingkungan SMK Bakti Persada. Untuk guru yang lain silakan disesuaikan ya, gitu. Ini username-nya, password-nya, kemudian sekolahnya juga SMK Bakti Persada, kemudian semesternya 2025-2026 ganjil. Cuman masuk, kemudian tunggu masuk. Oke, sukses. Oke. Kemudian, nah Bapak Ibu ini tampilannya. Nah, pada versi 2025 ini, di bagian dashboard, di halaman guru itu, sudah disediakan status kerja guru dan wali kelas. Artinya pekerjaan Bapak Ibu ada listnya di sini. Jadi jika Bapak Ibu sudah selesai, di sini sudah dikerjakan. Tetapi jika belum, di sini belum dikerjakan. Jadi pekerjaan Bapak Ibu bisa dikontrol dengan baik di dashboard guru gitu ya. Baik, yang pertama sebagai guru umum atau guru mata pelajaran, kita input tujuan pembelajarannya dulu. Kita pilih teknik komputer dan jaringan. Di dasar-dasar kelas 10 saja. Kemudian kita pilih import TP. Kita download TP-nya. Kita buka, kemudian setelah terbuka nanti enable editing. Ini hal yang penting Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tingkatnya kelas 10. Fasenya fase E, kemudian semesternya semester 1. Tujuan pembelajarannya, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Menerapkan K3LH dalam perakitan PC atau personal komputer. Yang kedua, mengidentifikasi spesifikasi PC untuk komputer klien dan server. Ini juga dipilih. Kemudian ini juga dipilih semester 1, kemudian disimpan. Setelah disimpan, ini di close aja. Kemudian kita pilih filenya. Kita pilih open import. Oke, selesai. Sudah masuk dua-duanya Bapak Ibu untuk TP-nya. Setelah itu kita ke menu input nilai rapot.
Di sini ada dua submenu. Yang pertama input nilai rapot. Ini manual Bapak Ibu ya. Ini manual. Bapak Ibu misalkan isi 90 gitu ya. Kemudian ini di checklist. Tapi menurut saya itu cukup lama gitu ya. Nah, makanya di sini disediakan import nilai rapot. Nah, import nilai rapot, pilih kelasnya, mata pelajarannya, kemudian pilih download format nilai kelas ini. Nah, oke, kemudian kita simpan dan buka filenya untuk diisi nilainya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu setiap membuka template dari rapot, klik enable editing. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Di sini ada identitas kelas 10 TJKT. Kemudian di bawah ini ada keterangan dan catatan validasi. Untuk TP ada dua, TP1, TP2. Kemudian validasi, jika nilai rapot kurang dari 100, silakan pilih tujuan pembelajaran yang masih perlu peningkatan. Jadi Bapak Ibu di nilai e-rapot ini, misalkan nilainya 100, berarti TP-nya itu harus tercapai semua. Nah, gitu ya. Tapi kalau nilai anak 90 atau di bawah 100 itu ada TP1 yang tercapai, ada TP1 yang masih dalam perlu peningkatan. Jadi status validasinya valid. Seperti itu. Nah, saya contohkan 5 orang Bapak Ibu ya. 87, 88, 89. Ini misalkan R, ini T. Ini R. Nah, gitu ya. Ini Nah, misalkan 89, dua-duanya perlu peningkatan, itu juga nggak apa-apa. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu, silakan disesuaikan saja dengan kemampuan anak-anak. Nah, setelah itu disimpan. Simpan Bapak Ibu, kemudian kita upload ke sini. Upload ke sini nilai. Ya, ini ada app nilai, berarti app nilai 10 TJKT. Open, import. Nah, bagaimana melihat nilai yang sudah terupload di sini? Nilai tersimpan, cek nilai rapot, kemudian ke 10 TJKT, pelajaran dasar-dasar. Nah, di sini udah tampil ya. Yang tampil hanya 5 orang yang sudah diisi nilainya. Kemudian cek deskripsi rapot, juga sama, pilih kelasnya, mapelnya ini. Nah, kayak gini. Yang tampil ya hanya 5 orang. Ya, jadi deskripsinya mencapai kompetensi dengan sangat baik, kemudian mengidentifikasi komputer server dan klien, karena dia nilainya 100. Tapi kalau misalkan dia nilainya di bawah 100, berarti ada satu TP yang sudah sangat baik dan satu TP lagi perlu peningkatan. Begitu. Oke Bapak Ibu, setelah itu selesai untuk guru mapel. Nah, ya, tapi untuk cek penilaian, di sini status penilaian. Nah, di sini baru 5 data, 10 TJKT, 5 data, berarti baru 5 orang yang Bapak Ibu nilai. Kemudian capaian nilai rapot juga sama, kita cek di sini. Nah, di dalam versi e-rapot ini, yang sekarang ini, nilai per semester akan tampil Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai semester sebelumnya ketika akan menilai anak tersebut. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan kemampuan anak yang ada di kelas ataupun kemampuan anak dalam praktik gitu ya. Kemudian di sini juga ada grafiknya. Nah, tampilkan semua siswa. Di sini juga tampil ya. Semua siswa. Berarti kenapa di sini? Nah, jadi ada rata-ratanya ada di 91 gitu ya. Jadi maksud dari grafik nilai rapot ini Bapak Ibu akan terlihat di seluruh kelas. Misalkan Bapak Ibu ngajar di 10 kelas. Nah, akan terlihat nilai berapa aja yang Bapak Ibu input di kelas yang Bapak Ibu ajar gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sebagai wali kelas, Bapak Ibu di sini ada update data siswa seperti alamat gitu ya. Kayak gini, itu sepenuhnya dikonfirmasi oleh wali kelas. Kemudian input kehadiran juga sama seperti pada umumnya gitu ya. Kemudian nilai ekskul juga nanti tunggu dari pembina ekskul yang akan memberikan nilai
sesuai dengan format nilai yang berlaku pada e-raport SMK 2025 ini. Kemudian yang terakhir, kita cek catatan wali kelas gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa melihat status penilaian. Nah, bisa, karena saya kelas 12 ya, jadi tidak ada. Nah, PKL semua. Nah, gitu. Nah, kalau loading begini Bapak Ibu jangan khawatir, ini berarti datanya belum ada. Kita back aja ke sini. Nah, gitu. Nah, untuk cek nilai atau cetak nilai, nah itu dari nilai rapot ini. Gitu ya. Pilih kelas sesuai Bapak Ibu. Nah, lagi-lagi saya belum ada nilainya karena kelas 12 PKL. Jadi saya contohkan di wali kelasnya sendiri ya. Misalkan gini. Ada Ibu Dalmawanti SMK Bakti Persada karena saya tadi inputnya di kelas beliau ya. 2025. Kita akan cek. Kita akan cek di nilai rapot. Nah, kelas 10 TJKT kita buat di sini langsung ada. Nah, ada ya Pak, ya Bapak Ibu ya nih, dasar-dasar TJKT ada di sini semua. Begitu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sebagai wali kelas, guru mapel. Nah, sekarang bagaimana Pak kalau ngisi PKL? Nah, kalau ngisi PKL juga sama ya. Nggak jauh beda, TP-nya udah diinput oleh admin, jadi Bapak Ibu tinggal menurunkan nilai dari jurnal ataupun dari hasil sidang oleh para kaprodi kemarin gitu ya. Caranya adalah sama seperti tadi, kita ke nilai PKL, input nilai PKL, kemudian kita pilih kelompoknya, misalkan di sini Trijaya, gitu ya. Tambah rencana ke 1, misalkan SK penugasan ini disamakan aja, silakan Bapak Ibu, boleh dicatat. Ini tempat PKL-nya PT Trijaya Reklame. Pekerjaannya misalkan desain and printing. Ya, tanggal mulainya kita sepakati aja Bapak Ibu 14 Juli, kemudian tanggal selesainya itu 30 September. Gitu. Oke. 30 September. Ini pembimbingnya diinput dari sistem itu Bapak Ibu ya. Simpan. Oke. Udah tampil dan di sini ada input nilai rapot. Bapak Ibu bisa langsung dari sini ataupun dari input nilai. Kita input nilai aja. Format nilai PKL. Kita buka. Yes. Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu di sini kebetulan ada 1 orang ya. Nah, di sini TP-nya udah ada. Misalkan nilainya 90, 90, 90, kemudian 90. Nah, Bapak Ibu, TP 1, 2, dan 4 itu kita samain aja. Misalkan pada satu titik Ananda Putra ini sudah mempunyai etos kerja yang sangat baik. Nah, predikat ini dinilai dan nilai. Jadi kalau 90 sangat baik, kalau 85 mungkin baik ya. Sangat baik selama kegiatan PKL. TP2 misalkan Ananda Putra Adianto misalkan sudah melaksanakan pekerjaan sesuai pos yang berlaku di dunia kerja dengan sangat baik. Tapi kalau di TP3 Bapak Ibu, karena ini kompetensi teknis, nah alangkah baiknya Bapak Ibu menjelaskan pekerjaan si Ananda Putra ini selama Ananda Putra Adianto sudah melaksanakan kegiatan PKL dengan sangat kompeten, meliputi, nah gitu ya, biar sama semua, meliputi desain brosur, printing
banner, dan sablon. Katakanlah seperti itu. TP4, Ananda Putra Adianto sudah mampu menganalisis usahanya secara mandiri dengan sangat baik. Kemudian tambahkan catatan, kembangkan pengalaman yang sudah didapat selama PKL sehingga menjadi bekal kompetensi di masa depan. Saya bikin apa, silakan diisi sisa data, ini simpan. Simpan dulu. Ini hati-hati Bapak Ibu dalam menyimpan ya, takutnya tidak tersimpan dengan baik. Nanti jadi percuma, jadi capek ya. Oke, kita upload sini. PKL Wijaya. Oke, kita import. Selesai. Kemudian kita cetak nilai PKL. Wijaya reklame. Nah, ini ada Putra Adianto. Kita buat. Kita klik ini. Kita lihat nilainya. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada nilainya, ada TP-nya, ada deskripsinya. Kemudian Bapak Ibu untuk tanda tangan ini kita sepakati bahwa kita bagikan dengan tanda tangan guru pembimbing, sementara untuk pembimbing sekolah, kemudian untuk pembimbing dunia kerja nanti anak-anak diinstruksikan untuk meminta selama liburan sekolah. Kemudian ini dikumpulkan lagi di bulan Januari setelah liburan. Oke Bapak Ibu, itu aja seputar pengisian nilai PKL dan mata pelajaran. Sekali lagi jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.